Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Tanggung Jawab Sosial dan Etika Manajemen. Kelompok 7 yang beranggotakan Dita Marcella Saragi, Mahya Sabilillah, dan Irfan Afandi. Nah, di sini kami akan membawakan 6 pembahasan utama, yaitu yang pertama, pro dan kontra tanggung jawab sosial. Yang kedua, mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Yang ketiga, manfaat tanggung jawab sosial. Yang keempat, konsep dasar etika manajemen. Yang kelima, mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Dan yang keenam, contoh kasus tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Pro dan kontra tanggung jawab sosial. Pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial. Yang pertama, kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Yang kedua, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Yang keempat, perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial. Yang pertama, perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan bertanggung jawab. Yang kedua, perusahaan yang berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat. Yang ketiga, akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Yang keempat, tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan. Mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Yang pertama, Reactive Social Responsibility Strategy. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindari dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi Defensive Social Responsibility Strategy. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindari diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga, Accommodative Social Responsibility Strategy. Beberapa perusahaan memberikan tanggung jawab sosial berupa pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya, bukan dikarenakan perusahaan menyadari perihal tanggung jawab sosial, namun dikarenakan adanya tuntunan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang keempat, Proactive Social Responsibility Strategy. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi proaktif dalam tanggung jawab sosial memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Manfaat tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak. Yang pertama, bagi perusahaan. Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungannya. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan sangat jelas. Selain bahwa beberapa kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan, masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang barangkali selama ini hanya sekedar dipahami sebagai hubungan produsen-konsumen atau hubungan antara penjual dan pembeli saja. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang mendapatkan
legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik akan mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Konsep dasar etika manajemen. Dimensi etika dalam manajemen. Etika pada dasarnya, sebagaimana menurut Kreiner, adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Griffin secara singkat menyatakan bahwa etika adalah belief of what is good and what is bad, keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Akan tetapi, lebih jauh lagi, Kreiner mengingatkan bahwa etika dalam manajemen tidak saja berbicara apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan apa yang salah, sehingga yang diperlukan dalam manajemen adalah orang baik dan bukan yang buruk. Nilai personal sebagai standar etika pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang memengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seorang values. Pada dasarnya merupakan cara pandang yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan. Nilai personal sebagai standar etika terbagi menjadi nilai terminal dan nilai instrumental, pandangan empiris mengenai nilai personal, dan konflik nilai. Mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Hal yang pertama mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen adalah ethic training atau pelatihan etika. Yang kedua, ethical advocate, yaitu advokasi etika. Yang ketiga, code of ethics, yaitu standar aturan mengenai etika perusahaan. Yang keempat, keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Baik, sekarang kita masuk ke contoh kasus. Tanggung jawab sosial seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan rokok di Indonesia, yaitu PT Djarum. PT Djarum mendirikan sebuah foundation yang menangani masalah pendidikan, olahraga, dan sebagainya, yang diberi nama Djarum Foundation. Ini adalah contoh nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility terhadap masyarakat. Hal-hal ini dilakukan perusahaan sebenarnya juga untuk keuntungan jangka panjang dari perusahaan itu sendiri. Seperti perusahaan akan lebih dikenal oleh masyarakat sekitar. Dikenal karena perusahaan tersebut ramah lingkungan dan juga dikenal memberi sumbangsi kepada masyarakat. Analisis kasus. Dari contoh kasus tersebut merupakan bentuk kepedulian dari perusahaan tersebut terhadap kepedulian sosial. Hal ini akan bersifat mutualisme atau saling menguntungkan karena masyarakat sebagai pihak yang diberikan fasilitas oleh perusahaan tentu dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian baik dalam bidang olahraga maupun pendidikan. Sedangkan bagi perusahaan, dengan berdirinya yayasan tersebut maka akan semakin mengenalkan nama perusahaan tersebut dan dinilai baik oleh masyarakat. Kesimpulan, tanggung jawab sosial merupakan salah satu kegiatan yang perlu untuk diperhatikan oleh perusahaan. Sekalipun terdapat pro dan kontra menyangkut tanggung jawab sosial ini, akan tetapi tanggung jawab sosial dapat diterima secara logis karena perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial dapat berbagai macam, mulai dari tanggung jawab kepada lingkungan internal perusahaan berupa perhatian kesejahteraan, kesehatan, maupun kepada pihak-pihak di luar perusahaan sekitar masyarakat umum, penanganan lingkungan di sekitar perusahaan, dan lain sebagainya. Ada beberapa kategori sehubungan dengan strategi yang diambil perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial, yaitu reaktif, defensif, akomodatif, dan proaktif. Tanggung jawab sosial selain memberikan manfaat kepada perusahaan berupa citra positif perusahaan, juga melahirkan pandangan baru mengenai hubungan masyarakat dengan dunia bisnis ke arah kemitraan dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih baik. Tanggung jawab sosial terkait pula dengan dimensi etika dalam manajemen
Karena pada dasarnya, etika terkait dengan nilai-nilai yang dianut oleh individu dan masyarakat pada lingkungan tertentu di mana perusahaan menjalankan aktivitasnya. Etika dalam manajemen sendiri dibangun atas dasar nilai-nilai dianut oleh personal dan masyarakat. Nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.